Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali di mata kuliah Sejarah dan Hikmah Arsitektur 2 pada topik Arsitektur Postmodern. Minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa sih arsitektur postmodern. Setelah minggu kemarin kita sudah belajar kenapa arsitektur postmodern itu harus lahir dan menggantikan arsitektur modern sebelumnya. Kita mulai dengan definisi, karena tidak kenal maka tak sayang kata. Jadi kita harus tahu dulu apa sih definisi dari postmodern. Jadi sebetulnya ada banyak sekali para tokoh-tokoh atau para teoris dari barat yang mendefinisikan apa itu postmodern. Mudahnya, postmodern itu terdiri dari dua kata, yaitu post dan modern. Post itu berarti apa? Setelah. Jadi postmodern adalah menjelaskan suatu paradigma atau suatu era yang lahir setelah postmodern. Di minggu kemarin kita sudah belajar bahwa postmodern itu lahir karena dianggap bahwa paradigma sebelumnya yaitu modern sudah tidak layak bagi kehidupan orang barat. Jadi mereka mencoba atau mencari satu paradigma baru yang menurut mereka lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi seolah-olah dalam tanda kutip ada sentimen negatif terhadap era modern yang dianggap suatu era yang sudah tidak baik lagi bagi orang barat pada saat itu. Jadi kata post modern setelah modern itu tidak hanya bermakna era setelah modern, tapi juga bermakna era yang lebih dari modern, era yang dianggap lebih baik dari modern. Nah, ini ada beberapa definisi, salah satunya dari Charles James. Beliau adalah salah satu tokoh teoris arsitektur postmodern. Jadi di sini disebutkan bahwa postmodern itu meaning just after, just now. Jadi sesuatu setelah sekarang. Kemudian dia bermakna beyond, lebih, above, di atas, ultra, atau bahkan ada yang menyatakan kontra. Jadi intinya postmodern dianggap lebih. Di definisi selanjutnya ada penjabaran bahwa if modern means up to date, thus postmodern becomes even more up to date, or modernisme plus one, or supermodernisme. Jadi secara konsep memang postmodern itu dianggap sesuatu yang lebih. Jadi seperti yang sudah saya bilang minggu lalu, bahwa paradigma atau era atau pemikiran postmodern ini memang dia lahir karena mereaksikan dirinya terhadap modern. Jadi dia tidak muncul secara tiba-tiba, tapi memang dia lahir sebagai reaksi. Reaksi itu dalam artian bahwa dia menganggap dirinya lebih baik dan lebih layak. Nah ini kemudian disebutkan bahwa postmodern adalah the new age atau lahirnya era sejarah baru. Si Lyotard tahun 2006 menyebutkan bahwa kata post atau pasca menekankan sesuatu setelah, bukan sebelum, dan memiliki tujuan mendasar gabungan atau hybrid, yaitu mengibarkan yang modern sekaligus budaya lokal. Di pertemuan minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa modernisme dengan segala rasionalitas dan fungsionalismenya telah berusaha menciptakan atau mencitrakan dirinya sebagai arsitektur yang benar-benar baru. Arsitektur yang membawa semangat kemajuan atau spirits of age dan menolak secara mentah-mentah kelokalan atau kontekstualitas budaya. Ternyata di akhir masanya modernisme ini dianggap
dalam tanda kutip kurang tepat, dan pemikiran yang menganggap bahwa sesuatu yang benar-benar baru atau teknologi itu tidak cukup sesuai diterapkan dalam kehidupan manusia jika tidak memperhatikan konteksnya atau budaya kesetempatannya. Jadi postmodern ini berusaha menghadirkan kembali, membawa kembali modernisme dengan fungsionalismenya, dengan kemajuan teknologinya, dengan rasionalnya. Namun mereka juga tidak sendiri, tapi mereka menggabungkan atau hybrid, berusaha mencampurkan si yang modern itu dengan lokalitas yang ada. Oke. Kenapa? Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ternyata orang Barat menganggap bahwa modern yang terlalu totaliter, terlalu kaku, kemudian terlalu elitis, atau terlalu kolot, itu dianggap tidak sesuai karena dengannya malah terjadi banyak krisis, misalnya krisis bahasa arsitektur, sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, atau krisis sosial kemasyarakatan, ini yang paling parah. Nah, oleh karenanya itu, jadi oleh karena itu postmodern lahir dengan membawa prinsip-prinsip atau semangat baru yang dia mengibarkan hybrid atau pencampuran beberapa hal, tidak hanya kaku pada satu aspek fungsional dan rasional, tapi juga dia berusaha menggabungkan banyak hal karena ternyata memang keberagaman itu nyata ada dalam sendi kehidupan manusia. Kemudian dia juga berusaha kembali mengangkat lokalitas-lokalitas. Kemudian yang terakhir itu dia kalau di arsitektur modern dia bahasanya univalen atau bahasanya hanya berbicara tentang geometri dan purisme, tapi kalau di arsitektur postmodern dia sudah multivalen. Multi berarti banyak, jadi bahasanya sudah sangat banyak. Jadi tidak hanya ditemukan gaya-gaya international style atau international style, tapi juga gaya yang memang sudah beragam sesuai dengan konteks yang ada. Jadi orang postmodern menganggap bahwa memang arsitektur modern ternyata membantu menyuburkan kapitalisme, kesenjangan ekonomi dan sosial, kriminalitas, serta individualisme. Jadi memang sepertinya kita harus kembali memikirkan atau mereformulasi cara pandang orang Barat, dan mereka melahirkan paham postmodern. Ini ada beberapa teoris postmodern yang mencetuskan pernyataan bahwa memang kita tidak bisa menyederhanakan arsitektur. Salah satunya adalah Robert Venturi. Beliau menulis sebuah buku berjudul Complexity and Contradiction. Jadi di buku beliau ini beliau banyak menunjukkan bahwa produk-produk arsitektur di Barat pada saat itu ternyata memang tidak bisa hanya singular atau bahasanya univalen atau bahasanya hanya geometri, karena memang keragaman itu ada dan keragaman bahasa dalam arsitektur pun itu ada. Kenapa tidak bisa disederhanakan? Beliau mengatakan bahwa dari zaman Vitruvius dulu, arsitektur itu tidak hanya bicara satu aspek, misalnya hanya bicara utility atau fungsi yang seperti orang modern gaungkan, tapi juga dia sudah bicara tentang firmness atau struktur, utility fungsi, dan juga beauty keindahan, yang tentu saja ketiga aspek ini itu berbeda-beda penerapannya tergantung konteks di mana dia dibangun. Oke, jadi setelah modernisme berakhir, bukan berarti berakhir itu tidak ada sama sekali ya, karena sebetulnya sampai sekarang pun ada beberapa arsitek atau ada beberapa produk arsitektur yang masih menggunakan modern. Cuman era pemikiran modern itu berakhir, yang pekan atau minggu lalu saya sampaikan, sejak tahun 1972 itu muncul satu era baru di Barat yang disebut postmodern. Di postmodern ini ternyata ada terbagi ke dalam dua cabang, yaitu cabang pertama adalah arsitek-arsitek yang anti modernisme, dan yang kedua adalah arsitek-arsitek yang melanjutkan atau continuing modernisme. Jadi cabang pertama adalah arsitek-arsitek yang benar-benar menolak prinsip-prinsip arsitektur modern.
Sedangkan di cabang kedua atau jenis kedua itu mereka masih menganggap bahwa di arsitektur modern itu ada beberapa kebaikan. Jadi mereka tidak perlu melepaskan diri secara sepenuhnya, tapi mereka hanya melanjutkan dan memperbaiki arsitektur modern yang lama. Jadi prinsip-prinsip yang baik tetap diambil, namun ditambahkan dengan prinsip yang lama. Sebelum saya masuk ke prinsip arsitektur postmodern, mungkin saya singgung sebentar terkait supaya kalian lebih apa ya, lebih tahu duduk perkaranya kenapa postmodern ini sampai lahir. Jadi seperti saya sering bilang di beberapa pertemuan kita belajar sejarah bahwa memang arsitektur itu sebetulnya hanya produk kecil dari sebuah peradaban manusia. Di balik arsitektur selalu ada sesuatu yang melatar belakangnya arsitektur itu lahir. Begitu juga dengan era modern dan postmodern. Di minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa modernisme lahir karena ada beberapa peristiwa besar yang melatar belakangi perubahan pola pikir orang Barat sehingga muncullah sikap modernisme. Sikap modernisme ini secara umum memang kalau kita rasakan atau kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, kita bisa lihat bahwa orang modern dalam tanda kutip memang adalah orang yang cenderung dia mempresentasikan dirinya sebagai orang yang membawa orang yang punya semangat kemajuan, atau dia mencitrakan dirinya sebagai orang yang tidak kaku atau tidak kuno gitu loh. Dia orang yang benar-benar yang modern, mengedepankan rasional. Dia terutama memang rasionalisme itu dijunjung sangat tinggi di era modernisme karena mereka punya banyak latar belakang yang membuat memang dia mengagungkan rasio manusianya. Di era modern ini orang memang cenderungnya memang jadi sangat pragmatis. Pragmatis itu dalam artian dia cuman saya manusia, seperti saya bilang, seperti mesin, saya manusia, orangnya kaku lah. Saya manusia, ya sudah saya aktivitas seperti ini, selesai. Kemudian saya orang yang saya tidak boleh berpikir ke belakang. Intinya orang yang sangat jadinya seolah-olah mereka sangat kaku terhadap pemikirannya, terhadap rasionya, terhadap fungsionalismenya, dan terhadap segala hal yang memang dianggap modern. Sampai suatu ketika ternyata terjadi satu momen di mana modern ini dipertanyakan karena loh ternyata ketika kita menjadi orang modern itu ada banyak hal yang hilang. Misalnya kita mendadak jadi individualis, kita mendadak menjadi tidak kenal tetangga kita mendadak jadi orang yang apatis, kita mendadak jadi orang yang hanya berpikir materialistis. Di saat itulah orang mulai mempertanyakan, orang Barat terutama mulai mempertanyakan dan mencari sebetulnya apa yang salah dengan peradaban atau pemikiran ini. Sampai akhirnya muncullah postmodern. Nah, di postmodern ini akhirnya orang-orang seperti dia itu setelah sudah diikat sangat kaku di era modern, jadi seperti kalau dianalogikan itu seperti burung yang setelah disangkar dia dilepas, jadi sangat bebas gitu loh. Jadi di postmodern ini yang awalnya itu orang punya anggapan ya sudahlah, misalnya contoh nih ya, laki-laki di modern itu selalu dipersonifikasikan atau selalu direpresentasikan dengan maskulin. Jadi laki-laki itu pasti macho, perempuan itu pasti feminim. Jadi kaku, aturannya kaku. Laki-laki itu harusnya memang pakai baju yang seperti seharusnya laki-laki gitu loh. Tidak boleh yang menyerupai perempuan. Atau contoh lain misalnya kesedihan selalu digambarkan dengan warna hitam dan seterusnya. Jadi peraturan-peraturan yang ada di modern itu sangat kaku dan sangat rasio. Kemudian ketika terjadi momen pergesekan pemikiran di postmodern ini, orang mulai mempertanyakan kayaknya enggak deh, dan itu terjadi sekarang. Misalnya nih kalau zaman dulu yaitu tadi laki-laki selalu identik dengan maskulinitas atau macho dan perempuan sebaliknya. Tapi sekarang itu sudah berubah. Jadi sudah bergeser pengertian itu. Sekarang laki-laki boleh saja dia feminim. Semua dibebaskan. Jadi yang awalnya kaku sekarang menjadi sangat relatif. Kebenaran itu menjadi relatif. Jadi ini berbahaya juga era postmodern ini. Jadi
tidak ada lagi aturan-aturan baku yang mengikat manusia. Jadi semuanya menjadi benar, semuanya menjadi positif. Misalnya itu tadi, laki-laki sudah tidak apa-apa memakai atribut perempuan. Buktinya misalnya nih sekarang sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh kita menemui laki-laki menggunakan baju pink. Dan seiring bergeraknya zaman itu semua terus-menerus digaungkan. Salah satu contoh usaha atau cara menyebarkan paham ini misalnya dengan budaya K-pop misalnya yang paling kerasa sekali ya. Jadi dengan K-pop atau K-drama itu pergeseran pemikiran orang itu sudah pelan-pelan memang sudah terasa ya bergesernya sangat jauh. Yaitu tadi contoh laki-laki lewat budaya Korean pop atau Korean drama itu laki-laki boleh saja menggunakan baju pink dan menyerupai perempuan. Laki-laki lazim menggunakan lip gloss, blush on, mempermak wajah. Itu menjadi sesuatu yang lazim di era postmodern saat ini. Jadi segala sesuatu dianggap sudah tidak ada aturan, semuanya menjadi relatif, tidak apa-apa benar. Kemudian kalau di arsitektur sama, jadi ketika awalnya orang hanya berpikir bangunan hanya wadah aktivitas. Bangunan hanya didesain untuk memenuhi fungsinya. Sekarang sudah berubah. Orang sudah mulai bebas mengeksplor suatu desain arsitektur di luar dari fungsi bangunan itu sendiri. Di era ini juga terjadi satu pengembangan tipologi bangunan. Jadi kalau di era modern zaman dulu sekitar 1960-70-an, tipologi bangunannya hanya sangat tidak seberagam sekarang ya. Misalnya hanya ada office, apartemen, rumah tinggal, kemudian ada bangunan peribadatan. Tapi ketika paradigma berpikir orang barat berubah, yang awalnya dia hanya kaku bicara saya fungsinya manusia seperti ini, kemudian mereka mendobrak pemikiran itu, muncul tipologi bangunan baru di barat yang memang berfungsi untuk mencari kesenangan, untuk pembebasan diri mereka. Jadi pada saat itu mulai muncul tipologi tempat wisata, theme park misalnya. Sudah mulai muncul hotel dengan berbagai macam tipe. Jadi fungsi bangunan yang awalnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hanya hunian atau hanya fungsi-fungsi yang memang kaku itu mendadak menjadi sangat beragam. Jadi semua hal menjadi dibebaskan dan wadah-wadah arsitektur pun menjadi sangat beragam. Nah, efek yang muncul dari pemikiran ini selain satu, semua serba relatif, kemudian tipologi bangunan itu berkembang, mengikuti kesenangan manusia, mengikuti kebebasan berpikir manusia, prinsip-prinsip arsitekturnya pun berubah. Jadi awalnya kalau di postmodern kan dia hanya memilih satu, either or not. Jadi kalau enggak fungsional dihilangkan. Kalau enggak geometri enggak boleh. Jadi hanya memilih satu, kaku. Tapi ketika di postmodern mereka karena relativitas tadi mereka menjadi toleran terhadap banyak hal. Jadi mereka oke-oke saja misalnya menggabungkan unsur tradisional dengan unsur modern. Misalnya menggabungkan ornamen dengan struktur dalam bangunan. Jadi mereka lebih fleksibel menerima unsur-unsur lain di luar dari arsitektur yang dasar. Kemudian prinsip kedua, mereka menjadi multivalen. Multivalen itu lawannya univalen atau mempunyai single code. Tadi sudah saya jelaskan bahwa multivalen ini mereka mengizinkan banyak bahasa arsitektur muncul, mengizinkan banyak fungsi arsitektur itu ada. Jadi arsitektur tidak hanya berfungsi mewadahi aktivitas, tapi juga banyak fungsi lain. Yang setelah ini ada banyak tokoh-tokoh arsitektur itu yang memunculkan teori-teori multifungsionalitas arsitektur. Misalnya arsitektur sebagai pembentuk identitas, arsitektur sebagai punya nilai ekonomi misalnya, ada banyak sekali. Nah, multivalensi ini ada salah satu prinsip yang terkenal yaitu menghasilkan arsitektur yang dia punya double code atau double coding architecture. Jadi orang postmodern itu sudah membayangkan arsitektur itu tidak hanya wadah tapi seolah-olah misalnya seperti karya seni. Jadi ketika orang modern dulu hanya berpikir bahwa arsitektur itu hanya mewadahi aktivitas, tapi kalau orang postmodern sudah berpikir arsitektur ini bisa bicara loh.
Jadi mereka mendesain banyak bangunan yang membuat orang itu seolah-olah dia tidak hanya meninggali tapi juga berkomunikasi dengan arsitekturnya. Bahasa-bahasa yang muncul itu jadinya banyak menggunakan metafora atau kiasan dalam bangunan. Jadi tidak hanya sekedar kotak atau bentuk-bentuk geometri. Kemudian dari multivalensi itu tadi juga muncul adanya prinsip simbiosis. Simbiosis ini kalau kita belajar biologi itu kan menggabungkan dua hal. Jadi dia punya satu ketergantungan. Kalau simbiosis di postmodern ini juga menggabungkan yang lama dengan yang baru, yang modern dengan yang tradisional, semua digabungkan. Kemudian prinsip lain, kalau di modern itu fungsionalisme yang muncul adalah fungsionalisme mesin, yaitu fungsionalisme yang hanya bicara tentang wadah aktivitas, tapi di postmodern mereka sudah mulai ada prinsip fictional representation, atau arsitektur itu bisa loh berbicara seperti misalnya cerita. Jadi dalam merancang, orang tidak hanya mewadahi aktivitas, tapi juga misalnya nih, dalam beberapa contoh kasus, misalnya ketika orang merancang gereja karya Le Coq yang terakhir yang dimasuk era posmo, itu sudah ada metafora bisa bahwa gereja ini tidak hanya sebagai tempat ibadah loh, tapi dia juga merepresentasi misalnya keagungan Bunda Maria, merepresentasi bagaimana cahaya ilahi itu muncul. Jadi sudah banyak simbolisme-simbolisme yang dihadirkan. Kemudian fungsionalisme mesin yang diterapkan di modern digantikan dengan gabungan fiction and function. Jadi fungsi sudah bergabung dengan cerita atau bergabung dengan ada representasi lain dari arsitektur. Oke, dari sini akhirnya beberapa aliran arsitektur postmodern itu muncul dengan sangat cepat dan variatif ya. Misalnya salah satunya adalah revivalisme. Nanti mungkin bisa dipelajari sendiri di buku. Ada beberapa buku postmodern yang bisa dilihat online. Jadi revivalisme itu adalah aliran postmodern yang paling sederhana atau paling awal juga bisa ya. Jadi mereka membangkitkan kembali, membangkitkan kembali sesuatu yang dianggap bagus di arsitektur sebelumnya. Jadi revivalisme ini biasanya bergandengan dengan eklektik atau penggabungan. Jadi di era ini gaya arsitektur yang muncul itu adalah gaya arsitektur lama yang dia dimunculkan kembali, tapi dengan teknologi yang lebih baru. Misalnya nih, kalau di Indonesia jadi orang mau memunculkan bangunan tradisional, tapi misalnya dengan teknologi yang lebih modern misalnya. Jadi teknologi yang awalnya menggunakan kayu, tapi karena teknologinya sekarang sudah canggih, orang menggunakan baja. Jadi bentuknya atau gayanya dipinjam, tapi direpresentasi atau dihadirkan dengan teknologi yang lebih baru, itu revival. Sementara eklektik itu menggabungkan. Jadi di eklektik ini, orang posmo itu menggabungkan banyak gaya. Misalnya gaya modern dicampur dengan gaya klasik, dicampur lagi dengan gaya Timur Tengah. Jadi diizinkan aja semua nyampur-campur, tidak ada masalah selama itu bagus bagi beberapa orang. Kemudian ada prinsip figuratif. Figuratif ini dari kata figur ya, gambar. Jadi kalau gambar, mereka memang akhirnya seolah-olah menggambar bangunannya. Menggambarnya dengan cara apa? Bisa dengan dua cara. Secara dua dimensi, dengan membuat figur di permukaannya, atau tiga dimensi. Tiga dimensi memang dengan apa ya? Dengan membentuk bangunannya seperti figur tertentu. Kemudian ada simbolik atau menyimbolkan sesuatu. Ini sama seperti yang saya tadi jelaskan di gereja. Jadi gerejanya tidak hanya mewadai fungsi ibadah para jemaah, tapi juga menyimbolkan beberapa hal, misalnya kepercayaan Kristus di gereja. Kemudian ada aliran lain yaitu aliran regionalisme, tapi yang dia kritis. Jadi regionalisme kritis itu dia melihat secara kritis regional atau aspek-aspek regional atau aspek kesetempatan, kemudian dikritik ini dengan cara tidak hanya menghadirkan begitu saja lokalitas, tapi juga sudah menggabungkannya dengan aspek-aspek yang lebih modern. Jadi regionalisme kritikal ini biasanya itu menghasilkan produk arsitektur tradisional, tapi dia lebih baru. Bahasanya mungkin kalau di kita adalah arsitektur vernakular.
Kemudian ada dekonstruksi. Dekonstruksi ini yang tadi saya bilang. Jadi dia termasuk aliran yang sangat menolak anti modern atau aliran yang anti, tidak menggunakan sama sekali prinsip modern. Kenapa? Karena di dekonstruksi ini semua prinsip-prinsip dasar modern atau prinsip-prinsip dasar arsitektur itu dipatahkan. Jadi misalnya nih, kalau mendesain itu ruang dulu, mereka mendesain bentuk dulu. Kalau mendesain bentuk itu lurus misalnya supaya fungsinya maksimal, dia membuat miring. Jadi semua serba didekonstruksikan. Kemudian ada brutalis dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di beberapa minggu setelah ini ya. Nah, ini contohnya yang saya bilang. Jadi di era ini muncullah bangunan arsitektur yang aneh-aneh. Yang awalnya kotak, terasa sekali dari sebelumnya ya. Sekarang bisa muncul bangunan yang menyerupai keranjang. Literally sangat mirip dengan keranjang. Jadi mereka itu kalau arsitektur posmo itu kayak, kalau saya suka bilang mereka itu agak bercanda gitu loh, kayak kalau orang itu dia itu agak ngelawak sama agak ngelawak dan ngelama. Jadi bangunannya sudah wes nggak ada aturan-aturan baku, mereka bebas aja buat, terserah lah. Nah, jadi mereka sudah tidak mau lagi diatur-atur. Nah, ini contohnya di Jepang. Nah, jadi sudah mulai ada rumah yang menyimbolkan sekaligus memfigurkan kalau ini manusia ya, mungkin karena dianggap bahwa rumah itu tempat tinggal manusia. Jendelanya seperti mata, karena mata manusia juga untuk melihat, begitu pula jendela misalnya. Pintu untuk masuk, begitu juga mulut untuk masuk. Jadi mereka sudah menggunakan metafor-metafor, sehingga membuat bangunan itu menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku seperti orang-orang modern. Nah, ini contohnya atap sudah dibuat misalnya menyerupai topi koboi, karena memang itu untuk koboi misalnya. Nah, ini bebek. Jadi semuanya sudah kayak terjadi satu perubahan atau pergeseran pemikiran yang cukup ekstrim ya, dari yang awalnya kaku menjadi yang sangat tidak kaku, sangat lentur. Jadi bangunan sudah dibuat sakar PDW, terserah saya, yang penting saya tidak mengganggu kamu, terserah. Ini jadi mendesain bangunan, ya udah bebek dibangun selesai. Lucu Bu, ya mereka malah suka kalau ini dibilang masyarakat lucu, berarti bagi mereka arsitektur mereka telah berhasil mengikat dirinya, mengikat arsitekturnya dengan masyarakatnya. Jadi tidak terjadi keterasingan atau alienasi bahasa. Orang jadi merasa punya attachment yang kuat dengan bangunan itu sendiri. Nah, ini beberapa contohnya. Nih. Jadi di era itu seperti terjadi satu perubahan visual arsitektur yang awalnya kaku, setelahnya muncul banyak sekali perubahan bentuk arsitektur yang membuat orang jadi wah, ini berbeda sekali. Nah, makanya saya bilang di sebelumnya bahwa ada ekstrim pergerakan orang barat itu sangat ekstrim, dari yang ekstrim ke satu sisi ke sisi yang lain. Nah, ini. Jadi mereka sudah tidak peduli lagi dengan pakem-pakem arsitektur, mereka sudah bebas mengekspresikan dirinya. Karena sebetulnya yang tadi saya bilang bahwa arsitektur adalah representasi dari manusia yang menggunakannya. Begitu juga orang barat waktu itu, mereka juga sudah merasa bahwa saya tidak perlu diatur, saya bebas mengekspresikan diri saya. Banyak sekali contohnya. Nah, ini mirip apa ya? Mirip kloset. Jadi mereka sudah menggunakan banyak metafora. Ini yang tadi gereja yang saya ceritakan, ini karya Le Corbusier. Le Corbusier ini kan sebetulnya tokoh arsitektur modern, cuman di akhir hayatnya atau di akhir karyanya dia banyak yang menyebut misalnya sudah tobat dari purismenya. Jadi di akhir karya-karya arsitektur Le Corbusier ini sudah banyak simbolisme atau metafora yang dimunculkan. Nah, ini gerejanya. Jadi banyak orang yang sampai sekarang ini menjadi salah satu destinasi yang dituju oleh banyak arsitek atau calon-calon arsitek karena menyimpan banyak sejarah. Jadi setelahnya banyak orang yang berpikir bahwa gereja ini itu seperti topi misalnya. Jadi sudah mulai ada komunikasi, seolah-olah ada komunikasi antara arsitektur dengan penggunanya. Nih,
Jadi sudah tidak mengikuti aturan-aturan baku di arsitektur modern. Nah, ini contohnya. Jadi gereja ini direview atau ditulis oleh beberapa teoris, misalnya Roncam ini telah berhasil loh membangun komunikasi bahasa antara pengguna dengan bangunannya. Jadi seolah-olah bangunan itu sudah berkomunikasi. Ini dibuktikan dengan banyak sekali orang yang menganggap, oh ternyata gereja ini tuh mirip tangan menengadah ya. Gereja ini mirip kapal ya. Nah, atau kalau ini misalnya mirip orang berpelukan. Jadi arsitektur itu menjadi lebih fleksibel gitu loh. Menjadi tidak kaku dan hanya memenuhi fungsi. Dan ini bagi orang barat pada saat itu suatu terobosan yang sangat menarik karena orang barat tidak lagi kaku melihat arsitektur tapi sudah fleksibel. Oke. Ini Sydney Opera House karya John Huston kalau nggak salah. Nah, ini kritiknya orang-orang sudah sakar PDW, orang postmodern. Orang barat sudah tidak lagi kaku, mereka sudah yang lebih santai lah ya. Padahal kalau kita lihat nih bangunan ini proses pembuatannya serumit ini nih. Tapi mereka dengan enaknya membuat itu sebagai bahan guyonan. Itu bagi mereka tidak ada masalah. Itu dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Nah, ini jadi di era setelah itu sudah banyak atau sudah mulai bermunculan produk-produk arsitektur yang tidak hanya mewadahi fungsi tapi mengkomunikasikan sesuatu atau mencitrakan sesuatu. Pada era ini akhirnya mungkin muncul satu pendekatan arsitektur yang namanya pendekatan metafora. Jadi dia memetaforakan sesuatu ke dalam arsitektur. Contohnya ini perancangan, kalau tidak salah ini stasiun atau bandara yang dia misalnya dimetaforkan dengan bentuk burung. Kenapa? Karena burung itu identik dengan bandara. Dan seterusnya. Ini bangunannya akhirnya jadi sangat beragam ya. Piano, ini kayak roti potong, mulai bermacam-macam. Oke. Terakhir ini karyanya Frank O'Gary, salah satu arsitek yang terkenal dengan bentuk yang ikonik dalam arsitekturnya. Jadi di era postmodern, kesimpulannya, saya tutup dengan kesimpulan satu. Kesimpulan pertama bahwa tidak terjadi pergeseran pemikiran dari yang awalnya kaku dan totaliter menjadi lebih fleksibel. Dari yang awalnya univalen menjadi multivalen. Jadi ada banyak sekali bahasa dalam arsitektur postmodern. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah arsitektur menjadi wadah berkomunikasi pengguna atau wadah berkomunikasi arsiteknya kepada pengguna. Jadi mereka tidak hanya sebagai wadah aktivitas tapi juga tempat atau ajang mengkomunikasikan atau mencitrakan sesuatu dari arsitek ke penggunanya. Kemudian yang ketiga, jadi prinsip-prinsip yang muncul di arsitektur postmodern pada dasarnya adalah berusaha menggabungkan banyak hal dan mentolerir keberagaman. Karenanya mereka mulai mengibarkan lokalitas. Jadi kalau sekarang nih, kalau dianalogikan, jadi kayak musik lah ya. Sekarang mulai muncul musik-musik indie gitu loh. Yang indie itu digemari oleh banyak orang karena itu merepresentasi lokalitas yang sangat unik. Begitu juga arsitekturnya. Jadi saat ini, di saat postmodern ini muncul banyak keberagaman atau lokalitas yang dihargai oleh para pengguna. Kemudian prinsip lain selain hybrid atau gabungan lokalitas, kemudian tadi sudah saya jelaskan ada multivalensi. Produk-produk arsitektur yang muncul juga menjadi lebih beragam, tidak hanya kaku. Kemudian tipologi arsitektur yang muncul juga tipologinya tidak hanya sekedar tipologi hunian atau tipologi tempat ibadah dan tipologi office misalnya, sudah mulai banyak itu tipologi-tipologi bangunan yang dia fungsinya untuk kesenangan. Jadi memang mencari kesenangan atau kebahagiaan
akhirnya bentuk arsitekturnya juga lebih menyenangkan, tidak lagi kaku. Baik, alhamdulillah cukup di sini perkuliahan kita hari ini. Semoga paham. Nanti kalau tidak paham mungkin bisa ditanyakan. Dan seperti biasa akan ada kuis di akhir perkuliahan untuk mengevaluasi sejauh mana kalian memahami teori yang sudah saya jelaskan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.